Kisah martir hari ini diambil dari Anila dan Pervin. Nama-nama ini telah diganti untuk melindungi pribadi dan keluarga mereka. Anila yang berumur 17 tahun dan Pervin yang berumur 18 tahun. Kisah di Pakistan pada tahun 1997. Berjudul Diadili karena memberitakan Injil. Anila bertemu dengan Pervin di sekolah. Selagi persahabatan mereka bertumbuh, Anila memberi Pervin sebuah Alkitab dan mengajarkan kepadanya lagu-lagu Kristiani. Dengan cepat, Pervin belajar lagu-lagu Kristiani tersebut dan mulai mengajarkannya kepada adiknya. Ketika orang tuanya tidak di rumah, orang tua Pervin segera belajar lagu-lagu itu. Mereka senang dengan lagu-lagu tersebut. Namun, daripada langsung menentang Pervin, mereka menyuruh adik perempuannya untuk mencari tahu di mana Pervin mendapatkan pengaruh Kristiani ini. Akhirnya, Anila mengajak Pervin untuk menghadiri ibadah Jumat Agung. Ketika gadis itu mendengar pemberitaan Injil, dia langsung menerima Yesus. Pervin sangat bersemangat atas hubungan barunya dengan Yesus dan melihat perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Dia membaca Alkitab dan memuji Tuhan dengan berani. Anila mengetahui hal tersebut. Tidak lama kemudian, temannya mengalami perlawanan dari pihak keluarganya. Orang tua Pervin sangat marah ketika mereka mengetahui pertobatannya. Mereka telah mengatur pernikahan baginya dengan seorang laki-laki non-Kristiani. Ketika Pervin kembali menolak, dia kabur dari rumah. Ketika orang tua Pervin tidak dapat menemukannya, mereka menuduh Anila dan pendetanya telah menculiknya. Lalu Anila ditangkap. Dia ditampar dan dipukuli di depan orang tuanya selama lebih dari 9 jam. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Hari berikutnya, pendeta Anila dan keluarganya juga dimasukkan ke dalam penjara. Anila dan pendetanya mengalami penganiayaan yang sangat mengerikan di dalam penjara. Dia dicambuk 16 kali. 15 kali cambukan akan membuat orang dewasa normal pingsan. Saat mereka dilepaskan, Anila tidak dapat duduk selama 2 bulan. Dan pendetanya hampir tidak dapat berjalan karena luka-luka di pinggul dan pahanya. Pervin kemudian ditemukan oleh keluarganya dalam masyarakat itu. Anak-anak sering mengalami pemukulan serius karena menjadi seorang Kristiani. Beberapa orang dibunuh oleh orang tua atau saudara kandung mereka sendiri karena dianggap murtad, beralih keyakinan. Untuk mengembalikan kehormatan keluarganya, saudara laki-laki Pervin menikamnya hingga mati. Kemudian dia menyerahkan dirinya sendiri kepada pemerintah setempat. Karena hal ini adalah suatu kebiasaan yang umum, dia akhirnya dilepas begitu saja tanpa
ada sesuatu yang terjadi. Inilah catatan hukum di beberapa negara tertentu. Anila kemudian ditangkap atas tuduhan usaha penculikan. Dia dipenjara, kemudian dibebaskan dengan uang jaminan sedikit lebih dari 1 bulan kemudian. Dengan uang jaminan tersebut, dia bersama keluarganya pergi melarikan diri untuk bersembunyi karena hidup mereka diancam oleh orang-orang aliran garis keras. Pada bulan Mei 1999, Anila dibebaskan dari semua tuduhan. Puji Tuhan untuk doa-doa dari orang percaya di seluruh dunia. Teruslah berdoa untuk perlindungan baginya karena dia masih berada dalam persembunyian. Aku telah melihat dunia, kata Anila, dan tidak ada yang baik. Yesus adalah satu-satunya kedamaianku. Itulah kutipan dari perkataan Anila. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan kisah-kisah serupa yang tidak pernah diceritakan tentang anak-anak dan remaja Kristiani yang dibunuh oleh keluarga mereka sendiri. Yesus mengatakan bahwa hal ini pasti akan terjadi. Mari kita lihat Matius pasal 10 ayat 21 sampai dengan 22. Yang berbunyi demikian. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berdoalah bagi anak-anak muda yang percaya ini, agar Tuhan Yesus melindungi dan menguatkan mereka. Berdoalah bagi para orang tua mereka, agar mereka juga mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan di atas segalanya, ampunilah para penganiaya mereka, dan doakanlah orang-orang itu agar menemukan kasih Yesus Kristus dan diselamatkan. Demikianlah kisah martir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.